Let's get it in rumble. Tet. Ayo cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Seon terbangun dari tidurnya dalam keadaan kaget karena mengalami mimpi buruk yang berkaitan dengan kondisi sahabatnya, Suho. Gangguan tidur yang dialaminya ternyata disebabkan oleh trauma mendalam, membuatnya rutin menjalani konsultasi dengan psikiater. Namun, meski sudah mengonsumsi obat tidur secara teratur, Seon tetap kesulitan untuk bisa tertidur nyenyak. Setahun setelah pindah, Seon kini duduk di kelas 11 SMA Eunjang, sebuah sekolah khusus laki-laki yang dipenuhi siswa berandalan dan penuh intimidasi. Sebagai murid pindahan, Seon sempat membuat geger sekolah karena rumor kalau ia pernah menghabisi seorang siswa sebelumnya, sehingga banyak siswa yang tak berani mengganggunya. Singkat cerita, saat di kelas, ada seorang teman bernama Juntae yang dikenal pengantar susu, padahal sebenarnya itu adalah bentuk tindasan yang dia alami karena sifatnya yang penakut dan lemah. Selain itu, Juntae juga memiliki tugas mengumpulkan HP siswa selama jam belajar agar konsentrasi tak terganggu. Namun, ada pengecualian untuk Seon, HP-nya tak boleh dikumpulkan dengan alasan kalau Seon tak boleh diganggu. Karena rasa penasaran, Juntae pun mencoba menanyakan jenis HP yang digunakan Seon, akan tetapi pertanyaannya tak dijawab karena dianggap tak penting. Tak lama, Juntae menemui Hyoman, murid yang selama ini menindasnya. Di sana, Juntae diam-diam telah menyalahgunakan tugasnya dengan mencuri HP yang telah dikumpulkan dan menyerah. Namun saat itu, Hyoman marah karena Juntae belum berhasil mencuri HP milik Seon. Juntae pun beralasan kalau ia takut karena Hyoman belum memutuskan akan menyerang Seon atau tidak. Semua itu karena Seon dan Hyoman hampir terlibat perkelahian saat Seon baru pindah. Namun setelah itu, Hyoman tak pernah berniat menyerang lagi. Karena merasa diremehkan, Hyoman akhirnya mengancam akan menghajar Juntae. Hal itu pun membuat Juntae terpaksa mencuri HP Seon, menggunakan posisinya sebagai pengumpul HP. Singkat cerita, saat Juntae membuka tas guru tempat HP dikumpulkan, Seon menyadari kalau HP-nya hilang. Dan meski Juntae pura-pura tak tahu, Seon menyadari kalau luka di bibir Juntae adalah petunjuk kalau ia terlibat. Saat jam sekolah berakhir, Juntae meminta maaf dan menawarkan uang tambahan jika Seon ingin membeli HP baru, akan tetapi Seon hanya mengatakan kalau Juntae pengecut, lalu pergi menjenguk Suho yang masih dalam kondisi koma. Keesokan harinya, Seon melihat Hyoman menindas Juntae secara terang-terangan. Di sana, ia sempat berniat memberi pelajaran menggunakan pulpen andalannya, namun tak jadi karena tak mau terlibat masalah besar. Saat kelas mulai sepi, Juntae bertanya kepada Seon bagaimana caranya agar tak menjadi orang cupu dan pengecut seperti dirinya. Seon pun menjawab dengan kutipan hukum Newton, yaitu tanpa aksi tak akan ada reaksi, yang mana artinya Juntae harus berani melawan Hyoman. Scene pun berganti. Saat malam hari, Hyoman menemui Seongjae, seorang murid SMA lain yang merupakan dalang dari bisnis pencurian HP di beberapa sekolah. Di sana, Hyoman meminta waktu tambahan untuk mengumpulkan HP curian, dan Seongjae pun menyetujui hal itu setelah Hyoman berjanji akan menghasilkan jumlah HP yang lebih banyak. Sementara itu, Juntae yang terpengaruh oleh pesan tersirat Seon tentang hukum aksi dan reaksi memutuskan untuk berubah. Di pagi buta, ia pergi ke sekolah dan mengambil semua HP curian yang disimpan di markas geng Hyoman. Satu persatu HP itu ia kembalikannya ke pemilik asli dengan cara menaruhnya di laci meja mereka, termasuk HP milik Seon. Saat jam masuk sekolah tiba, kabar pengembalian HP ini pun menyebar cepat. Hyoman yang marah besar pun langsung datang ke kelas, lalu melampiaskan amarahnya kepada Juntae. Ia mulai memukul dan menyeret Juntae tanpa ampun. Melihat itu, Seon pun akhirnya turun tangan. Dengan tatapan dingin penuh ancaman, Seon meminta Hyoman berhenti karena tindakannya sudah melewati batas. Hyoman yang tak terima pun mencoba menyerang Seon dengan sebuah bangku kelas. Di sana, Seon tak memberikan perlawanan apapun, dia hanya diam dan menerima serangan itu tanpa menunjukkan rasa sakit sedikit pun.
Di sisi lain, Gotak, anggota klub basket, terlihat marah-marah di depan teman-temannya karena sang kapten, Humin, didiskualifikasi karena perkelahian yang sebenarnya bukan salahnya. Tak lama setelah mendengar kabar keributan antara Siun dan Hyoman, Gotak yang penasaran pun mendatangi mereka. Di sana, ia melihat bagaimana Siun berhasil menghindari semua serangan Hyoman. Tak ingin konflik semakin panjang, Gotak memaksa Hyoman untuk berhenti. Dan ternyata, Gotak membenci Hyoman karena sikapnya yang preman dan tak sportif. Selain itu, ia juga menolak segala bentuk perkelahian seperti yang dilakukan Humin. Namun, karena tak bisa diberi nasihat dengan baik, Gotak akhirnya menunjukkan kemampuan bertarungnya untuk menegaskan kalau Hyoman tak pantas melawannya. Meski begitu, Hyoman tetap tak terima dan bahkan menuduh Gotak sebagai alat suruhan Humin di tim basket. Setelah berkata kasar, Hyoman akhirnya pergi meninggalkan mereka. Namun, di sana Gotak merasa kesal saat Siun hanya memberinya ucapan terima kasih dengan nada dingin. Setelah ditegur, Siun akhirnya mengucapkan terima kasih dengan lebih sopan meskipun tetap dalam sikapnya yang biasa. 고마워. Setelah insiden tersebut, Siun mengantarkan Juntae ke UKS. Namun di tengah perjalanan, Juntae mengatakan kalau ia akan merawat lukanya sendiri. Ia juga menjelaskan kalau ia tak ingin pihak sekolah tahu kalau Hyoman sudah menghajarnya. Ia khawatir kalau nantinya Hyoman akan balas dendam jika sampai ditindak. Di tempat lain, Gotak bertanya kepada teman-temannya tentang masa lalu Siun sebelum pindah ke SMA Eunjang. Ia pun mendapat informasi kalau ada rumor Siun pernah membuat beberapa siswa cacat dan koma. Hal itulah yang membuat sebagian besar murid SMA Eunjang memandang Siun sebagai sosok brutal dan kejam. Setelah mengobrol dengan teman-temannya, Gotak sempat berpapasan dengan Hyoman saat membuang sampah. Di sana, Hyoman mulai menyimpan niat balas dendam pada Gotak dan Siun. Sepulang sekolah, Juntae memberikan vitamin magnesium kepada Siun sebagai bentuk terima kasih dan balas budi. Ia tahu kalau Siun memiliki masalah tidur karena ia sering tertidur di kelas atau saat istirahat makan siang. Dan saat malam harinya, Siun mencoba minum vitamin itu karena merasa obat dari psikiaternya belum cukup efektif. Keesokan harinya, saat jam istirahat makan siang, Siun mengatakan pada Juntae kalau vitamin magnesium yang diberikan benar-benar membantu mengatasi gangguan tidurnya. Sementara di sisi lain, Hyoman mulai melancarkan strategi liciknya untuk mengadu domba Siun dan Gotak. Ia pun mulai berpura-pura bersikap baik kepada Siun agar Gotak mengira mereka telah menjalin hubungan dekat. Perubahan sikap mendadak Hyoman membuat Gotak sangat heran. Tak lama setelah itu, Hyoman pergi menemui Gotak secara langsung di sana. Ia mengatakan kalau ia akan memanfaatkan kekuatan Siun untuk menyingkirkan Gotak dan Humin. Hyoman juga sengaja merusak ruangan klub basket Gotak. Setelah menyelesaikan aksinya, Hyoman pun kembali menemui Siun dan berpura-pura memberitahu kalau Gotak sedang mencari Juntae di ruang klub basket. Mendengar hal itu, Siun mulai khawatir dengan keselamatan Juntae. Siun pun langsung pergi ke ruang klub basket. Dan saat di sana, ia melihat Juntae sudah terkurung di dalam loker. Di waktu yang sama, Hyoman menyuruh salah satu murid penakut untuk menyampaikan kabar palsu pada Gotak kalau saat ini Siun menantangnya duel di ruang klub basket. Sekaligus menghina Gotak dengan menyebutnya sebagai pesuruh Humin. Merasa dilecehkan, Gotak langsung pergi ke lokasi. Dan sesampainya di sana, ia melihat ruangan itu sudah dalam keadaan berantakan. Ia pun semakin yakin kalau semua ini adalah ulah Siun. Keesokan harinya, saat En dan Juntae melewati area sepi yang biasa digunakan sebagai jalan pintas. Tak lama, Gotak muncul karena sudah percaya pada fitnah yang disebar oleh anak buah Hyoman. Ia menuduh Siun sebagai orang munafik karena selama ini hanya pura-pura baik setelah merusak hidup orang lain. Mendengar itu, Siun pun naik pitam karena tuduhan tersebut tak benar. Dan pertarungan antara mereka pun terjadi. Singkat cerita, di tengah pertarungan mereka, Hyoman tiba-tiba muncul dan membongkar skenario jahatnya.
Dengan sigap, Hyoman pun langsung menyerang En, sementara anak buahnya menyerang Gotak. Karena kalah jumlah dan energi yang mulai habis, Seon sempat terpojok hingga terkena pukulan tongkat bisbol dari Hyoman. Di situasi yang semakin tegang, Humin sang kapten basket tiba-tiba datang. Ia pun menyela dengan gaya santai, bahkan menyebut dirinya fans berat anime Slam Dunk. Tak lama, ia menghentikan serangan diam-diam dari anak buah Hyoman dan memberikan peringatan keras agar mereka tak mengganggu ketertiban sekolah lagi. Setelah pertarungan itu berhenti, Gotak memberitahu Humin kalau tim basket mereka gagal ikut turnamen karena kasus Humin yang diskors gara-gara masalah sebelumnya. Mendengar itu, Humin merasa menyesal karena sudah mencat rambutnya demi menarik perhatian cewek-cewek saat turnamen. Tak lama kemudian, Gotak meminta maaf kepada Seon karena kesalahpahaman dan kata-kata kasarnya. Humin pun ikut meminta maaf sambil membungkuk untuk menunjukkan kesungguhannya. Namun, Seon hanya diam dan pergi begitu saja bersama Juntae tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, saat sedang menyendiri, Seon mengaku pada Juntae kalau rumor tentang dirinya yang pernah melakukan serangan brutal sebelum pindah ke SMA Eunjang benar adanya. Karena itulah, Seon berusaha menghindari perkelahian sejak menjadi murid di SMA Eunjang agar tak semakin dicela dan namanya tak semakin buruk. Keesokan harinya, Humin kembali masuk ke sekolah setelah masa skorsnya berakhir. Humin adalah sosok yang ramah, mudah bergaul, sopan, dan berusaha menjaga ketertiban. Ia bahkan bercanda santai dengan Gotak di kelas meski sempat diejek karena tingkat IQ-nya yang hanya 99 dan tergolong rendah. Tak lama kemudian, Humin, Gotak, Seon, dan Juntae dipanggil ke ruang guru, lalu menerima teguran keras karena bertengkar dengan geng Hyoman. Sebagai hukuman, mereka harus menjadi sukarelawan di acara museum sesuai jadwal yang ditentukan. Setelah keluar dari ruang guru, Humin berusaha mendekati Seon dan memperbaiki hubungan antara Seon dengan Gotak. Ia bahkan melakukan berbagai hal konyol demi merayu dan membujuk En agar mau menjalin hubungan persahabatan. Saat jam istirahat tiba, Juntae memberikan informasi penting kepada Seon. Ia menjelaskan kalau selama ini Humin sebenarnya berusaha menjaga perdamaian dan melindungi murid-murid SMA Eunjang dari pembulian dan kekerasan. Selain itu, Juntae juga membongkar fakta kalau ternyata ada aliansi antar SMA di wilayah tersebut yang beroperasi seperti sebuah geng kriminal. Aliansi ini dikendalikan oleh 4 perwakilan dari masing-masing sekolah, yaitu Baekjin dan Seongje. Dulu, aliansi ini pernah menugaskan Humin untuk memalak uang dan mencuri HP milik siswa SMA Eunjang sebagai syarat agar sekolah mereka bisa bergabung. Namun, Humin menolak karena tak ingin terlibat dalam tindakan kriminal yang merugikan orang lain. Setelah penolakan itu, anggota aliansi mulai memalak dan mengeroyok murid SMA Eunjang secara semena-mena. Dan akhirnya, Hyoman menggantikan posisi Humin untuk menjadi bagian dari aliansi dan menikmati keuntungan yang ditawarkan. Scene pun berganti. Saat ini, Seon dimarahi habis-habisan oleh ibunya karena ketahuan terlibat perkelahian lagi. Ibunya sangat khawatir dan memperingatkan Seon agar tak membuat masalah dan mengulangi kesalahan yang sama, karena takut suatu saat nanti Seon akan terluka. Di tempat lain, para anggota aliansi marah besar pada Hyoman karena ia gagal menyerahkan hasil pemalakan dan pencurian HP milik murid SMA Eunjang. Hyoman pun dibawa menghadap Baekjin, sang ketua. Dan atas persetujuan Baekjin, Hyoman pun dikeluarkan dari aliansi. Beberapa hari kemudian, Seon, Gotak, Humin, dan Juntae mulai menjalankan hukuman sukarelawan di Museum Sejarah. Dan saat jam istirahat, Gotak dan Humin yang sedang bercanda tanpa sengaja menumpahkan saus ke baju Seon. Hal itu pun membuat Seon pergi ke toilet untuk membersihkan noda tersebut. Saat di toilet, tiba-tiba saja Seongje muncul dan langsung memperkenalkan diri, lalu mengambil foto wajah Seon untuk tujuan misinya. Seongje sendiri sudah mencari informasi tentang Seon sebelumnya dan tahu kalau Seon berteman dengan Humin. Tanpa aba-aba, Seongje langsung menyerang Seon. Namun, serangan itu berhasil dihindari. Seongje lalu pergi sambil mengatakan kalau ia hanya ingin kenalan dan mendapatkan foto tersebut. Tak lama,
Seongjae keluar dan bertemu dengan Humin. Dan ternyata, Seongjae memiliki dendam pada Humin karena dulu menolak tugas kriminal dari aliansi. Setelah basa-basi sejenak, Seongjae pergi, sementara Humin langsung menemui Seon untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Singkat cerita, saat ini Baekjin terlihat mendapat penghargaan sebagai murid berprestasi di sekolahnya. Yang ternyata, Baekjin benar-benar unggul secara akademik, terutama dalam matematika, dengan nilai sempurna untuk soal-soal sulit. Namun, saat pulang sekolah, Baekjin dibuntuti oleh Hyoman dan anak buahnya. Menyadari hal ini, Baekjin menggiring mereka ke area parkiran yang sepi. Dan sesampainya di lokasi, Hyoman langsung menghina Baekjin sebagai orang yang lemah dan hanya bisa berlindung di balik Seongjae. Hyoman melakukan semua itu karena ia ingin balas dendam karena dikeluarkan dari aliansi. Tanpa basa-basi, Hyoman dan teman-temannya pun mulai menyerang Baekjin. Akan tetapi mereka semua malah dikalahkan oleh Baekjin dengan mudah. Di tempat lain, Seon diajak oleh teman-temannya untuk makan bersama setelah selesai menjadi sukarelawan. Akan tetapi Seon menolaknya dan memilih pulang sendirian. Sementara itu, Humin, Gotak, dan Juntae menikmati momen santai sambil makan bersama. Tak lama, Humin mulai memuji Juntae karena keberaniannya mengembalikan uang palakan dan HP curian Hyoman kepada korban. Juntae mengaku bisa melakukan itu semua berkat pesan Seon tentang hukum aksi dan reaksi. Mereka pun mulai percaya kalau Seon sebenarnya adalah orang baik. Di sisi lain, Seon tak langsung pulang ke rumah karena ingin kembali menjenguk Suho di rumah sakit. Tak lama kemudian, Seongjae datang dan mengintip ke dalam kamar Suho sambil menyalahkan En atas kondisi Suho saat ini. Mendengar ucapan provokatif itu membuat Seon marah. Namun, karena tak mau mengganggu kondisi Suho, Seongjae pun akhirnya mengajak Seon ke tempat lain untuk menyelesaikan masalah mereka. Sesampainya di luar, Seongjae membawa En ke sebuah klub bowling yang dikelola oleh Baekjin. Di sana, Seongjae mempertemukan Seon dengan Baekjin. Tanpa basa-basi, Seon langsung menuduh kalau Seongjae mendatangi Suho atas perintah Baekjin. Melihat reaksi tajam dari Seon dan menyadari betapa berharganya Suho bagi Seon, membuat Baekjin akhirnya berjanji untuk tak mengganggu Suho lagi, dengan syarat kalau Seon harus menjauhi Humin. Setelah En menyetujui persyaratan itu, Baekjin memerintahkan anggota aliansi untuk membiarkan En pergi tanpa diganggu. Setelah Seon meninggalkan klub bowling, Baekjin memberitahu Seongjae kalau ia masih ingin membuat Humin bergabung dengan aliansi dan akan menggunakan segala cara untuk melancarkan rencananya. Di sisi lain, Humin menyaksikan ayahnya sedang berurusan dengan polisi karena ketahuan menjual minuman keras pada anak di bawah umur. Tak lama, Humin menyadari kalau anak-anak tersebut sengaja dikirim untuk menjebak ayahnya. Keesokan harinya, Seon menemui Humin yang sedang berkumpul bersama Gotak dan Juntae. Di sana, Seon meminta Humin untuk menjauhinya dengan alasan kalau ia tak punya waktu untuk bergaul. Ia juga menegaskan kepada Juntae kalau ia lebih nyaman sendirian. Singkat cerita, saat pulang sekolah, Gotak dan Juntae dicegat oleh Seongjae saat melewati sebuah terowongan keramat. Seongjae lalu memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Juntae yang mencoba kabur. Sementara ia akan melawan Gotak dalam pertarungan yang sudah direncanakan. Di tengah usaha kaburnya, Juntae sempat menelepon Seon, namun belum sempat menjelaskan apa-apa, Seon sudah mendengar suara Juntae yang ditangkap. Tanpa pikir panjang, Seon langsung berangkat mencari Juntae untuk menyelamatkannya. Di waktu yang sama, pertarungan antara Seongjae dan Gotak dimulai. Seperti sebelumnya, Seongjae mendominasi pertandingan dan berhasil membuat Gotak kembali kalah telak. Sementara Juntae yang tertangkap langsung dibawa ke lokasi yang sama. Tak lama, Seon datang di lokasi dan melihat teman-temannya yang sudah babak belur. Dengan amarah yang memuncak, Seon langsung menantang Seongjae untuk bertarung. Di sana, Seon memberikan perlawanan hebat dan menusukkan pulpen yang ia bawa ke telapak kaki Seongjae. Pertarungan itu pun berakhir imbang saat kedua pihak tumbang karena kelelahan dan cedera.
Di tempat lain, Humin datang menemui Baekjin untuk memberikan peringatan. Mendengar itu, Baekjin justru menawarkan kesepakatan. Ia tak akan mengganggu ayah dan teman-teman Humin, lagi asalkan Humin mau bergabung dengan aliansi. Mendengar itu, Humin pun menolaknya lalu pergi dari sana. Akan tetapi, saat Humin hendak pergi, ia dihadang oleh para anak buah Baekjin. Dengan sigap, Humin pun mulai melawan semua anak Baekjin. Namun tak lama kemudian, Baekjin memerintahkan mereka untuk berhenti, karena ia menyadari kalau Humin sama sekali tak sepadan dengan anak buahnya. Beberapa jam setelah pertarungan sengit dengan Seongjae, Siun pun mulai terbangun dalam keadaan lemah, dengan Humin yang duduk di sampingnya. Humin mengaakkan kalau kondisi teman-teman yang lain sudah aman, dan Seongjae sudah ditangkap polisi saat berusaha kabur dari atap gedung. Tak lama kemudian, Humin mengatakan sebuah rahasia, kalau Baekjin sebenarnya adalah teman masa kecilnya dulu. Sementara di tempat lain, Baekjin menjemput Seongjae yang baru saja selesai diperiksa oleh pihak kepolisian. Mereka lalu pergi ke sebuah bangunan kosong yang biasa digunakan Baekjin untuk mengajar anggota aliansi yang tak patuh. Sesampainya di sana, Baekjin bertanya pada Seongjae tentang isi interogasi tadi. Seongjae pun menjawab kalau ia berhasil menyembunyikan keberadaan rekening palsu aliansi yang hanya diketahui mereka berdua. Mendengar hal itu, Baekjin membatalkan niatnya untuk menghukum Seongjae. Setelah itu, Seongjae pun memutuskan untuk libur dari aktivitas aliansi karena merasa tak tahan lagi dengan sikap Baekjin yang semena-mena dan egois. Keesokan harinya, Baekjin dihampiri oleh seorang preman suruhan Choi, bos besar aliansi, yang memerintahkan Baekjin untuk segera menemuinya. Karena menolak, Baekjin pun diserang oleh preman tersebut beserta anak buahnya. Namun, dengan mudah Baekjin menundukkan mereka semua. Sebelum pergi, ia berjanji akan menghubungi Choi secara langsung. Singkat cerita, saat ini Siun mulai kembali akrab dengan Humin, Gotak, dan Juntae. Ia mulai sadar kalau dukungan mereka akan membantunya bangkit dari keterpurukan. Mereka pun mulai sering menghabiskan waktu bersama seperti sahabat sejati. Scene pun berganti. Di sela kesibukannya, Humin diam-diam mengunjungi ayahnya yang sedang ditahan. Peristiwa penyerangan anak buah Baekjin di hadapan polisi membuat kasusnya semakin rumit. Sementara di tempat lain, Choi datang ke klub bowling milik Baekjin. Di sana, ia sangat marah karena Baekjin tak kunjung memberi respons atas instruksinya. Choi juga mengingatkan Baekjin kalau klub bowling itu dibangun atas namanya, jadi ia tak butuh izin dari Baekjin untuk datang ke sana. Dengan nada mengancam, Choi memperingatkan Baekjin agar segera memperbaiki kinerja aliansi, agar Choi tak turun tangan sendiri. Di sisi lain, Siun kembali dimarahi ibunya karena ketahuan terlibat perkelahian hingga cedera. Namun kali ini, sang ibu justru merasa bersalah. Ia menyadari kalau perilaku keras Siun mungkin karena kurangnya kasih sayang dari orang tua selama ini. Ibu Siun akhirnya mengakui kalau ia tak benar-benar memperhatikan anaknya sebelum mereka tinggal bersama kembali. Karena khawatir, ia pun berencanakan untuk memindahkan Siun ke sekolah luar negeri agar masa depannya lebih baik. Singkat cerita, saat ini Baekjin kembali menelepon Humin untuk memberikan jawaban atas kesepakatan sebelumnya. Humin pun pergi ke sebuah klub dan menghadapi seorang preman yang dijuluki Gorilla. Dan setelah menang, melalui HP Humin, Baekjin mengumumkan bahwa mulai hari itu SMA Eunjang resmi bergabung dalam aliansi. Humin terpaksa melakukan ini semua karena ingin melindungi keluarga dan teman-temannya. Setelah itu, Humin pergi ke klub bowling dan disambut hangat oleh Baekjin serta para anggota aliansi sebagai anggota baru. Sementara di sisi lain, Siun kini sedang bermain basket bersama Gotak dan Juntae. Saat istirahat, Gotak mengatakan kalau ia sedih setelah mendengar rencana Siun yang akan pindah ke luar negeri. Padahal hubungan mereka baru saja menjadi sangat dekat. Tak lama, Siun merasa heran karena akhir-akhir ini Humin jarang terlihat. Dan saat Siun mencoba menelponnya, Humin tak memberi informasi apapun dan hanya mengatakan kalau ia tak ingin mengganggu Siun. Singkat cerita, saat ini Siun dan ibunya pun tiba di bandara dan bersiap berangkat ke luar negeri. Sang ibu mengatakan kalau ia akan segera menyusul Siun di sana setelah menyelesaikan pekerjaannya.
Tak lama setelah itu, Juntae menelepon untuk mengucapkan salam perpisahan. Ia juga mengatakan kalau ia, Gotak, dan Humin sudah mengetahui kebenaran di balik kondisi koma Suho. Juntae juga mengatakan kalau itu semua bukanlah kesalahan Siun dan Siun tak perlu terus-menerus merasa bersalah. Mendengar itu, air mata Siun akhirnya tak bisa dibendung lagi. Beban berat yang selama ini ia tanggung sedikit demi sedikit mulai terangkat. Ia pun memutuskan untuk tak jadi pindah ke luar negeri dan menetap di Korea bersama teman-temannya. Keesokan harinya, Gotak dan Juntae merasa senang karena rencana pindah Siun ke luar negeri batal. Namun, mereka tetap merasa kecewa setelah mengetahui kalau Humin telah resmi menjadi anggota aliansi. Siun pun memahami keputusan Humin yang bergabung dengan aliansi demi melindungi teman-temannya dari ancaman lebih besar. Mereka pun bertekad untuk membawa Humin kembali dan keluar dari aliansi tersebut. Di sisi lain, Baek Jin memberikan tugas kepada Humin untuk menghabisi geng-geng musuh Union. Mendengar itu, Humin pun menjalankan misinya, lalu membuat targetnya babak belur tanpa ampun. Setelah berhasil menyelesaikan tugas, Baek Jin memberikan apresiasi tinggi atas kinerja Humin. Lalu ia menyarankan Humin untuk menggunakan upah dari misi tersebut untuk melunasi denda kasus ayahnya. Singkat cerita, Siun dan lainnya mendatangi ayah Humin yang sudah dibebaskan dari tahanan untuk mencari informasi tentang keberadaan Humin. Namun sayangnya, ayahnya mengatakan kalau Humin sudah lama tak pulang. Setelah pamit pergi, Gotak pun membongkar rahasia kalau ternyata Humin adalah orang yang mengajari Baek Jin bela diri saat mereka masih sahabat dan bersekolah di SMP yang sama. Tujuannya awalnya agar Baek Jin tak lagi dibuli dan memiliki rasa percaya diri. Namun sekarang, Humin menyesali hal itu karena Baek Jin justru berubah menjadi orang jahat. Tak lama, mereka pun mendatangi Hyoman untuk mencari petunjuk lokasi Humin. Meskipun ragu, Hyoman memberikan informasi penting tentang Union. Ia mengatakan kalau organisasi ini disebut Union dan Baek Jin bekerja sebagai manajer klub bowling milik Choi yang digunakan sebagai tempat pencucian uang untuk mendanai operasional Union, termasuk gaji para anggotanya. Hyoman juga mengatakan kalau Union memiliki usaha bernama Daesung Bike yang ternyata itu adalah kedok untuk mencuri berbagai jenis motor. Motor curian itu kemudian dimodifikasi dan dijual sebagai kendaraan ilegal. Parahnya lagi, Union bahkan mencuri kembali motor yang sudah dijual dengan menggunakan kunci duplikat yang mereka buat sendiri. Transaksi bisnis gelap ini sangat sulit dilacak karena pembayaran dilakukan melalui rekening palsu atau tunai. Itulah mengapa banyak anggota Union rela bekerja untuk Baek Jin karena bayarannya sangat tinggi. Setelah mendapatkan informasi dari Hyoman, Siun melarang Gotak dan Juntae untuk menyelidiki lebih lanjut demi keselamatan mereka. Namun, Gotak dan Juntae nekat bertindak diam-diam. Setelah mereka berhasil menemukan lokasi Daesung Corporation, mereka pun bergegas pergi ke sana. Dan setelah memastikan situasinya aman, mereka mengintip dan melihat banyak motor tersimpan di dalamnya. Sementara di sisi lain, Siun pergi ke klub bowling untuk menemui Baek Jin yang belum datang saat itu. Ia pun disambut oleh salah satu pengurus Union bernama Dongha dan diizinkan menunggu hingga Baek Jin datang. Saat malam hari, Baek Jin akhirnya muncul dan langsung menemui Siun. Di sana, Siun tak habis pikir bagaimana bisa Baek Jin yang merupakan murid teladan dengan prestasi gemilang bisa menjadi otak di balik sindikat kriminal seperti Union. Mendengar itu, Baek Jin tak peduli dan mengatakan kalau anggota Union akan segera menangkap Gotak dan Juntae yang tengah melakukan penggeledahan di Daesung Corporation. Di tempat lain, Gotak dan Juntae berhasil mengamankan dokumen penjualan motor curian dari dalam gedung. Mereka berharap jika dokumen itu diserahkan ke polisi, akan ada peluang bagi pihak berwajib untuk membongkar dan memberantas Union. Namun, semua itu tak akan mudah, karena Baek Jin sudah memerintahkan timnya untuk menemukan dan menangkap Gotak dan Juntae sebelum mereka sempat melapor ke siapapun. Di klub bowling, Siun dan Baek Jin terlibat dalam pertengkaran kecil yang dengan cepat memanas. Tak lama, Baek Jin berhasil menghentikan serangan pulpen andalan Siun dengan mudah, lalu menunjukkan kalau ia bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Hingga tak lama kemudian, Humin akhirnya datang.
Dengan penuh keyakinan, Seon meyakinkan Humin untuk kembali dan meninggalkan Union demi menyelamatkan Gotak dan Juntae yang sedang dalam bahaya. Mendengar itu, Humin pun memerintahkan Seon untuk pergi dulu, lalu langsung berbicara tegas kepada Baekjin kalau ia membatalkan rencana pencurian motor yang diatur oleh Union. Mendengar itu, Baekjin yang marah pun langsung terlibat pertengkaran dengan Humin. Namun, Humin yang sudah muak menjadi anggota Union secara resmi mundur dari aliansi itu dan mempersilahkan Baekjin untuk mencoba mengganggu kehidupannya dan teman-temannya. Sementara itu, di Daesung Corporation, Dongha dan para Antek Union berhasil mengepung Gotak dan Juntae. Meski mereka sebenarnya masih bisa melawan, Gotak dan Juntae memilih kabur demi menyelamatkan dokumen penjualan ilegal yang mereka dapatkan. Sayangnya, saat Seon dalam perjalanan menjemput mereka, pihak rumah sakit menelepon dan memberikan kabar buruk kalau Suho dalam kondisi kritis. Kabar ini membuat Seon syok dan lengah hingga akhirnya tertabrak kendaraan yang melaju cepat. Scene pun kembali memperlihatkan Dongha yang berhasil menangkap Gotak dan Juntae. Pengurus inti Union bernama Seong Mok mulai menghancurkan Gotak, sementara Dongha merebut dokumen dari tangan Juntae. Namun, keberuntungan berpihak pada mereka, Humin tiba di lokasi dan dengan cepat membantu Gotak dan Juntae. Dengan keahlian bertarungnya, Humin berhasil menghabisi semua Antek Union sendirian. Setelah berhasil menghajar semua anak Union, Humin dan lainnya pun langsung bergegas ke rumah sakit setelah mendapat kabar kalau Seon menjadi korban kecelakaan mobil. Sesampainya di sana, mereka melihat Seon dalam kondisi koma. Beberapa jam kemudian, ibu Seon datang dan memberi kabar kalau kondisi Seon sudah stabil meskipun belum sadarkan diri. Karena khawatir, ibu Seon meminta Humin dan lainnya untuk berhenti berteman dengan Seon, karena ia percaya kalau hubungan mereka hanya membawa pengaruh buruk untuk anaknya. Keesokan harinya, Humin yang sedang makan dengan ayahnya tiba-tiba diajak mengobrol. Tak disangka, sang ayah yang sebelumnya tak suka dengan sikapnya, kini justru mendukung persahabatan Humin dengan Seon dan yang lain. Ia tahu kalau anaknya adalah sosok baik yang suka menolong murid-murid yang ditindas, bukan preman liar seperti yang selama ini dibayangkan. Untuk pertama kalinya, Humin menangis sejadi-jadinya karena merasa rasa lega, terima kasih, dan pembebasan dari tekanan keluarga. Sementara itu, Juntae sedang dalam perjalanan ke kantor polisi sambil membawa selembar dokumen yang dia ambil dari Daesung Corporation. Namun sayangnya, polisi tak bisa bertindak cepat karena dokumen itu tak cukup kuat untuk dijadikan bukti transaksi. Dengan perasaan kecewa, Juntae pun memutuskan untuk pergi. Namun tak lama kemudian, ia dicegat oleh anggota Union yang sempat dikalahkan oleh Humin sebelumnya. Mereka membawa Juntae ke sebuah tempat penyiksaan. Setelah dokumen asli dibakar, Baekjin menelepon Juntae dan menawarkan kesepakatan. Jika Juntae menghapus foto dokumen yang tersisa, maka Baekjin akan berhenti mengganggu teman-temannya. Namun, Baekjin malah marah besar dan memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Juntae setelah mendengar jawabannya. Untungnya, tak lama kemudian Seongjae muncul dan menghentikan penyiksaan, lalu menyelamatkan Juntae. Setelah itu, Humin dan Gotak datang menjemput Juntae dan membawanya pulang dengan selamat. Sebelum pergi, Humin berterima kasih pada Seongjae karena sudah menyelamatkan Juntae. Namun, alih-alih menerima ucapan itu dengan tenang, Seongjae malah mengolok-olok Humin. Sikapnya yang ambigu membuat semua orang mulai bertanya, apa sebenarnya tujuan dan rencana Seongjae di balik semua ini? Sementara itu, di klub bowling, Baekjin terkejut saat tiba-tiba Choi datang sambil menundukkan para anggota Union. Choi mulai meluapkan amarahnya pada Baekjin karena gagal menyelesaikan kasus jual beli motor ilegal yang sempat dilaporkan oleh Juntae. Membuat Choi dihubungi pihak kepolisian, hal itu adalah sesuatu yang sangat memalukan dan menjengkelkan baginya. Dengan nada mengancam, Choi memperingatkan Baekjin kalau ia akan dibungkam secara permanen jika tak bisa membersihkan masalah ini dalam waktu singkat. Hari demi hari pun berlalu hingga suatu pagi Humin tiba-tiba pergi ke SMA Baekjin sambil membawa alat pengeras suara.
Di sana, ia menantang Baek Jin untuk mengadakan tawuran antara SMA Eunjang melawan Union. Ia juga mengatakan kalau SMA Eunjang menang, maka Union harus dibubarkan. Setelah pulang dari sana, Humin menyempatkan diri menjenguk Siun yang masih belum sadar. Tak disangka, Ibu Siun akhirnya mengizinkan Humin dan lainnya kembali berteman dengan anaknya karena merasa kehadiran mereka mempercepat proses pemulihan Siun. Sejak saat itu, Humin pun selalu setia mendampingi Siun di rumah sakit. Ibu Siun juga mengatakan kalau cedera Siun tak parah, yang membuatnya koma adalah syok pada sarafnya akibat kecelakaan. Di alam bawah sadar, Siun bermimpi bertemu Beom Seok. Tak lama, roh Beom Seok mencoba menahan Siun agar tak kembali ke dunia nyata. Beom Seok mengatakan kalau persahabatan Siun dan yang lain hanya akan merusak hidup mereka. Namun, Siun akhirnya berhasil melepaskan diri dari pengaruh Beom Seok dan bertekad untuk tetap hidup demi menemui Suho ketika sahabatnya itu sadar nanti. Beberapa saat kemudian, Siun akhirnya siuman. Humin pun langsung berusaha menenangkannya agar tak terlalu khawatir tentang kondisi Suho, sampai kondisi Siun benar-benar stabil. Meski begitu, Siun tetap nekat untuk meluangkan waktunya untuk menjenguk Suho di rumah sakit yang sama. Di tengah kondisi Suho yang masih koma, Siun berjanji akan menerapkan nilai-nilai persahabatan yang diajarkan Suho selama ini untuk menjaga persahabatan Siun, Humin, dan lainnya. Setelah itu, Siun menemui Humin dan teman lainnya yang sedang menunggu di ruang tunggu. Melihat Siun yang sudah pulih, mereka pun senang dan bersyukur, apalagi saat Siun berjanji akan segera sembuh sepenuhnya. Singkat cerita, Humin dan lainnya kini mengajak Siun ke sebuah lapangan yang menjadi arena tawuran antara SMA Eunjang melawan Union. Saat mengetahui kalau jumlah pasukan SMA Eunjang kalah banyak, Siun langsung menyuruh Humin menunda pertarungan untuk memberi waktu menyusun strategi. Tak lama, Siun mendatangi dan meminta Seongjae untuk memberikan foto bukti akun rekening palsu milik Union. Ia menjelaskan kalau dengan bukti itu, jejak kejahatan Seongjae akan lenyap dan namanya tak akan tercoreng. Seongjae yang merasa diuntungkan pun akhirnya setuju dan memberikan foto bukti tersebut. Siun lalu menyerahkan foto itu ke Hyoman dengan tujuan agar Hyoman bisa membalas dendamnya pada Union. Hyoman pun mulai menyebarkan foto bukti ke seluruh anggota Union. Dan akhirnya banyak anggota yang protes karena menuduh Baek Jin telah menggelapkan dana Union untuk kepentingan pribadi. Saat ini, Baek Jin sedang berbicara dengan pengurus panti asuhan. Selama ini, Baek Jin sengaja rutin menyumbangkan uang dan barang untuk panti tersebut. Namun, pengurus itu mulai curiga dan bertanya-tanya, dari mana sumber dana Baek Jin berasal? Di saat itulah, Baek Jin mulai mengatakan kalau setelah ini ia tak bisa lagi memberikan bantuan seperti sebelumnya. Singkat cerita, hari pertempuran pun tiba. Pasukan SMA Eunjang bergerak menuju lapangan, dipenuhi oleh murid-murid yang ingin membalas dendam atas tindakan Union selama ini. Di tengah kerumunan, Juntae mendapat kabar kalau Siun saat ini pergi ke klub bowling. Karena merasa ada yang aneh, Juntae pun langsung menyusul ke lokasi Siun. Saat tiba di klub bowling, Siun kini berhadapan dengan Seongjae sesuai janji sebelumnya. Tanpa basa-basi, Seongjae menunjukkan HP yang berisi rincian lengkap akun rekening palsu milik Union, bukti yang selama ini digunakan untuk menyimpan hasil kejahatan mereka. Namun, tepat saat Seongjae akan memberikan HP tersebut, tiba-tiba dari belakang Siun diserang oleh anak buah yang dijuluki Gorilla. Tak lama kemudian, Juntae akhirnya tiba di klub bowling, dan kebetulan saat itu Siun berhasil membebaskan diri dari serangan Gorilla. Saat mereka berdua hendak pergi, Gorilla kembali menyerang. Dan berkat bantuan Juntae, Siun akhirnya berhasil mengalahkan Gorilla hingga bertekuk lutut. Namun sayangnya, Juntae terluka karena sempat terkena serangan dari Gorilla. Setelah memastikan kondisi Juntae baik-baik saja, Juntae pun menyuruh Siun untuk segera pergi ke lokasi pertempuran. Sementara di lapangan, pasukan Union lebih dulu tiba. Saat sedang menunggu kedatangan murid-murid SMA Eunjang, Baek Jin mendapat kabar kalau sebagian besar anggota Union tak hadir karena mereka kecewa atas tuduhan penggelapan dana yang dilakukan oleh Baek Jin. Baek Jin pun mulai menyadari
kalau perpecahan ini pasti dipicu oleh ulah Sion dan temannya yang lain. Tak lama kemudian, rombongan SMA Eunjang pun datang dan pertarungan antara kedua pihak pun terjadi. Adu jotos demi harga diri dan martabat sekolah pun dimulai. Dalam kerumunan tersebut, Humin dan Baekjin akhirnya saling berhadapan. Humin fokus menyerang lengan kiri Baekjin, membuatnya mengalami cedera cukup parah. Meski begitu, Baekjin masih mampu mengalahkan Humin dengan susah payah. Singkat cerita, saat melihat kapten mereka kalah, tim SMA Eunjang mulai menyerah dan mengakui kekalahan mereka. Namun tak lama kemudian, Sion tiba di lokasi dan langsung menantang Baekjin duel sebagai ganti Humin. Pertarungan sengit antara Sion dan Baekjin pun dimulai. Keduanya saling bertukar serangan tanpa ampun. Sion pun mulai fokus menyerang kaki kiri Baekjin hingga mengalami cedera serius. Namun, meski terluka, Baekjin tetap melawan sampai akhirnya ia berhasil mengalahkan Sion. Di tengah rasa lelah dan nyaris kehabisan tenaga, Baekjin tak menyadari kalau Humin telah bangkit kembali. Setelah tenaganya pulih, Humin langsung menyerang Baekjin hingga tersungkur dan berlutut. Karena lengan dan kaki kirinya sudah terlalu parah terluka, Baekjin akhirnya harus tunduk di hadapan Humin. Singkat cerita, sebelum pergi, Humin meminta maaf kepada Baekjin. Ia masih menganggap Baekjin sebagai teman, meskipun jalannya hidup mereka telah berbeda. Dengan kemenangan ini, SMA Eunjang pun secara resmi bebas dari ancaman Union. Dan setelah keluar dari lapangan, Humin dan lainnya bertemu dengan Juntae yang baru saja menyusul mereka. Mereka pun menjalani kehidupan seperti biasa, meskipun dengan hati yang lebih ringan dan hubungan yang semakin kuat. Beberapa waktu pun berlalu dan kini Humin dan kawan-kawan telah naik ke kelas 12. Di tengah percakapan dengan Humin, Sion diam-diam memikirkan nasib Baekjin yang dikabarkan hilang dan tak pernah terdengar lagi kabarnya. Scene pun berganti. Kini Sion kembali datang menjenguk Suho yang akhirnya sadar setelah sekian lama dalam kondisi koma. Di sana, tangis Sion pun mulai pecah. Sementara di tempat lain, Choi mengajak Seongjae untuk bertemu di klub bowling. Karena kondisi Union semakin memburuk, Choi memutuskan untuk merekrut Seongjae sebagai penerus Baekjin. Rencananya, Seongjae akan ditugaskan untuk mengelola bisnis kriminal Choi yang lain. Beberapa hari kemudian, Humin, teman-temannya, dan beberapa anggota Union kini menghadiri prosesi pemakaman Baekjin. Tak ada yang tahu penyebab pasti kematiannya, hal itu membuat semua orang sangat terpukul atas kepergian Baekjin. Dan cerita pun berakhir. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan video selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.